Nah, terhadap tersangka, terduga hendak melakukan makar, jadi harus ditegakkan prosedur hukum, gitu. Hukum acaranya berlangsung secara adil, menghormati martabat, hak asasi, gitu. Yang sudah terdapat indikasi unsur pidana, prosesnya lain, gitu. Kemudian mengenai yang belum, jadi hasil penyelidikan petugas penegak hukum itu, ketika dilihat ada indikasi, proses hukum bukan dibiarkan bahkan dibiarin berkembang untuk tinggal ditembak mati sebagai musuh negara, tidak. Itu adalah sesama bangsa kita sendiri yang sedang menunaikan panggilan untuk memberi yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, bagi kita juga. Jadi itu keliru ya, tindakan yang sering dilakukan gitu. Di negara manapun itu sering sekali dilakukan. Dibiarkan, dikuntit, tinggal ditembak mati, dor aja gitu. Nah, kalau belum terdapat unsur bahwa tindakan awal itu akan segera bereskalasi dan ada rencana kekerasan, lain lagi. Itu harus dilakukan apa? Konstitusi harus mengamanatkan untuk pemerintah dengan DPR menggelar dialog, mengundang orang-orang yang bersangkutan, tokoh-tokoh itu. Negara akan memperoleh masukan yang berharga, kritik yang bagus. Jadi selama ini kita tahu, udah dengar-dengar semboyan-semboyan indah bahwa kritik itu bagus untuk membangun, yang tidak mendengar kritik itu tidak boleh. Tetapi tidak pernah dijadikan amanat hukum. Ini harus dikonstitusikan, gelar dialog, undang, gitu. Nah, di sini dalam proses ini, dalam proses dialog ini, kalau para pengkritik itu benar, kita bersyukur karena negara akan, bangsa kita akan memperoleh masukan bagi perbaikan dan perbaikan. Kalau salah, nah, kalau pemerintah mampu menjelaskan program-programnya, tindakan-tindakannya, sikap-sikapnya, ya, dapat mereka explanation secara benar sehingga menampakkan bahwa kritik itu keliru atau salah alamat, atau kritik itu kadang-kadang terlalu ideologis yang tidak sesuai untuk kebutuhan konkret bangsa kita. Percaya deh, para pengkritik itu mereka akan menerima, dan karena ini digelar di depan umum, ini dialog. Kalau negara mau menghukum mereka, itu mereka udah terhukum. Tokoh-tokoh para cendekiawan itu, ya, mereka kalau dihukum fisik, bagi mereka itu udah nggak masalah. Bagi mereka itu beda dengan orang lain. Itu mereka udah siap dan mereka bahkan menganggap itu udah risiko perjuangan. Kalau hukuman berupa operasi untuk memiskinkan dia dan keluarganya, itu mereka pun tidak seperti orang lain yang akan melihat itu sebagai kiamat. Tidak, sama sekali.
bagi mereka itu bukan hukuman berat. Hukuman berat bagi para cendekiawan kritis itu, ketika di hadapan publik, mereka ternyata keliru. Percaya, negara tidak perlu menempuh penghukuman yang berat. Itu mereka udah sangat. Tapi juga mereka adalah orang-orang yang lebih mampu menerima, lebih mampu terbuka, dan akan mengembangkan kepribadiannya lebih baik lagi. Jadi ini adalah proses-proses yang sama sekali selama ini tidak diperhatikan, padahal inilah kunci-kunci dari persoalan-persoalan ini. Gitu. Nah, saya akan jelaskan lagi lebih jauh masa-masa ini adalah bahwa apa yang kita bicarakan mengenai makar dan sebagainya ini, kritik dan sebagainya ini adalah seperti pucuk, bukan pucuk gunung es, tapi pucuk gunung berapi di lautan. Dasarnya gunungnya besar sekali dan banyak sekali, ada jaringan jalur-jalur laharnya jauh. Ini yang harus kita ungkap semua. Kita salurkan menjadi energi konstruktif bagi kejayaan bangsa kita semua. Begitu.